Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Hagai 2 ayat yang ke-10. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk melihat kemegahan baru melampaui apa yang terlihat. Pernahkah kita merasa bahwa apa yang kita miliki atau kerjakan saat ini jauh lebih kecil dan tidak berarti dibandingkan masa lalu? Itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Setelah kembali dari pembuangan di Babel, mereka memulai membangun kembali bait suci yang telah hancur. Namun bait suci yang baru ini terlihat sangat sederhana, bahkan seperti tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemegahan bait suci Sulaiman yang dulu. Mereka merasa kecil hati, kecewa, dan tidak bersemangat. Di tengah rasa tawar hati itulah Tuhan memberikan firman melalui Nabi Hagai. Ada pesan kuat yang bisa kita petik. Pesan pertama, jangan membandingkan dengan mata jasmani. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bangsa Israel terjebak dalam nostalgia. Mereka mengira kemegahan bait suci hanya diukur dari emas, perak, dan besarnya bangunan. Namun Tuhan menegaskan bahwa kemegahan yang sekarang akan melebihi yang semula. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang megah secara duniawi runtuh agar Ia bisa membangun sesuatu yang lebih mulia secara rohani. Jangan berkecil hati jika hari ini keadaan kita tampak sederhana. Di tangan Tuhan yang sederhana ini bisa menjadi lebih mulia daripada yang pernah ada sebelumnya. Pelajaran yang kedua, kehadiran Tuhan adalah sumber kemegahan. Saudara-saudara terkasih, apa yang membuat bait suci yang baru ini lebih megah? Bukan karena dekorasi fisiknya, melainkan karena Tuhan sendiri yang akan datang dan bertahta di sana. Secara profetik, ayat ini merujuk pada kehadiran Yesus Kristus, Sang Raja Kemuliaan, yang kelak akan menginjakkan kakinya di bait suci tersebut. Kemegahan hidup kita bukan terletak pada kesuksesan, harta, atau jabatan, melainkan pada kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Sebuah gubuk yang penuh dengan hadirat Tuhan jauh lebih megah daripada istana yang hampa tanpa kasih Tuhan. Pelajaran yang ketiga adalah janji damai sejahtera atau shalom. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjanjikan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Kata shalom dalam bahasa Ibrani bukan sekedar tidak ada konflik, tetapi berarti keutuhan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan yang menyeluruh. Tujuan Tuhan membangun kembali hidup kita bukan sekedar untuk memamerkan kehebatannya, tetapi agar kita bisa merasakan ketenangan yang sejati. Di tengah dunia yang penuh kecemasan, Tuhan berjanji menjadikan hidup kita sebagai tempat di mana damai sejahteranya berdiam. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi relevansi dari bagian firman Tuhan ini bagi kehidupan kita?
Hagai 2 ayat 10 sangat kuat bagi kita yang hidup masa kini, terutama ketika kita berhadapan dengan perubahan, kekecewaan, atau proses membangun kembali hidup. Pagi ini ada beberapa poin yang menjadi relevansinya bagi kita. Poin yang pertama, mengatasi nostalgia trap atau jebakan masa lalu. Banyak orang saat ini terjebak dalam pemikiran bahwa masa lalu selalu lebih baik. Kita sering meratapi masa muda yang lebih sukses, kondisi ekonomi yang lebih stabil dulu, atau hubungan yang lebih indah di masa lalu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak terpaku pada masa lalu. Tuhan adalah Allah yang dinamis, yang bekerja di masa kini dan masa depan. Kita diajak untuk berhenti membandingkan berkat hari ini dengan kemarin dan mulai percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih megah di depan kita. Poin yang kedua, pengharapan di tengah puing-puing kehidupan. Saudara-saudara, nats ini ditulis untuk orang-orang yang sedang membangun dari nol setelah kehancuran total atau pasca pembuangan. Bagi siapapun yang saat ini sedang mengalami masa pemulihan, mungkin setelah kegagalan bisnis, perceraian, atau sakit penyakit, firman Tuhan ini sangat relevan. Tuhan menjanjikan bahwa bangunan hidup kita yang sedang diperbaiki ini bisa berakhir lebih indah daripada sebelum ia hancur. Kegagalan bukan akhir, melainkan fondasi untuk kemuliaan yang lebih besar. Poin yang ketiga, solusi atas krisis damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, janji penutup di ayat ini adalah, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Di dunia yang penuh kecemasan, gangguan mental, dan ketidakpastian global, damai sejahtera adalah komoditas yang paling dicari. Damai sejahtera atau shalom bukan datang dari keadaan yang stabil, melainkan dari tempat di mana Tuhan bertahta. Firman ini relevan sebagai pengingat bahwa ketenangan batin hanya bisa ditemukan ketika kita memprioritaskan membangun bait suci atau kehidupan rohani kita, bukan hanya mengejar kenyamanan materi. Poin yang keempat, fokus pada nilai kekal atau perspektif kristologis. Saudara-saudara, secara teologis, kemegahan yang lebih semula itu tergenapi ketika Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, masuk ke dalam bait suci tersebut. Relevansinya bagi orang percaya adalah bahwa kemegahan hidup kita sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang diam di dalam hidup kita. Kita adalah bait Allah masa kini. Meskipun secara fisik tubuh kita bisa merosot atau keadaan dunia memburuk, kemuliaan Kristus di dalam kita tetap bertumbuh dan memberikan dampak yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini relevan sebagai pesan optimisme iman. Ia memanggil kita untuk tidak mengukur masa depan dengan keterbatasan mata jasmani, melainkan dengan kemahakuasaan Tuhan yang mampu mengubah yang sederhana menjadi luar biasa dan memberikan damai di tengah kekacauan. Jika saat ini kita sedang dalam masa pembangunan kembali setelah mengalami kegagalan, kehilangan, atau kehancuran, dengarlah janji Tuhan ini. Jangan terus menoleh ke masa lalu dan berkata dulu lebih baik. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Kemegahan yang sedang Ia kerjakan mungkin tidak terlihat dalam bentuk kemewahan materi, tetapi dalam bentuk iman yang lebih kuat, karakter yang lebih murni, dan damai sejahtera yang lebih dalam. Karena itu, percayalah apa yang sedang Tuhan bangun di dalam kehidupan kita saat ini akan jauh lebih berharga dari apa yang pernah hilang di masa lalu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa memiliki perspektif Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu, kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Lakukanlah yang terbaik. Tuhan ada bersama dengan kita.
Tuhan Yesus siap menolong, Tuhan Yesus siap memberkati kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Salam haleluya. Amin.